Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 teori pengambilan keputusan akan memaparkan materi mengenai pengambilan keputusan secara kelompok dan kepemimpinan. Dalam kelompok 2 ini terdiri dari Alfitria Mokoago, Edenia Kristinia Eunike Tombokan, Melistia Angelica Steviana Rompas, Seren Chelsea Pitoy, dan Sevanya Seren Sengkei. Kita masuk dalam pemaparan materi yang pertama, yaitu pengambilan keputusan secara berkelompok. Pengambilan keputusan secara berkelompok adalah pengambilan keputusan yang mengikut sertakan kelompok di dalamnya, di mana para kelompok diberikan kebebasan untuk membagikan pengetahuannya atau analisanya terhadap suatu alternatif. Dalam pengambilan keputusan ini ada beberapa karakteristik yang perlu kita perhatikan, yaitu adakah persyaratan kualitas di mana suatu penyelesaian lebih rasional dibandingkan yang lain. Yang kedua, apakah manajer mempunyai informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, apakah situasi keputusan terstruktur. Yang keempat, apakah penerimaan keputusan oleh para bawahan manajer merupakan faktor kritis mengimplementasi efektif keputusan. Yang kelima, adakah kepastian yang layak bahwa keputusan yang diterima para bawahan bila manajer membuat keputusan sendiri. Yang keenam, apakah para bawahan manajer menyebarkan tujuan organisasi untuk dicapai bila masalah dibicarakan. Variabel-variabel di atas akan menentukan apakah sebaiknya manajer melibatkan bawahannya dalam proses pengambilan keputusan atau mengambil keputusan sendiri tanpa memerlukan masukan-masukan dari para bawahannya. Pembahasan yang berikut yaitu pentingnya pengambilan keputusan secara berkelompok. Keputusan kelompok paling ideal karena para pengambil keputusan secara kelompok adalah orang-orang yang menjalankan keputusan tersebut. Dengan keikutsertaan sebagai pembuat keputusan akan lebih mudah memahami dalam teknis pelaksanaannya. Yang berikut, kelebihan pengambilan keputusan kelompok. Kelebihannya yang pertama, dalam pengembangan tujuan. Yang kedua, dalam pengembangan alternatif. Yang ketiga, dalam penilaian alternatif. Yang keempat, dalam pemilihan alternatif. Yang kelima, keputusan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Yang keenam, kreativitas yang lebih besar dihasilkan dari interaksi antar individu dengan berbagai pandangan yang berbeda. Selanjutnya, kelebihan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, dalam pengembangan tujuan, yaitu kelompok memberikan jumlah pengetahuan yang lebih besar. Yang kedua, dalam pengembangan alternatif. Usaha-usaha individual anggota kelompok dapat memungkinkan pencarian lebih luas dalam berbagai bidang fungsional organisasi. Yang ketiga, dalam penilaian alternatif. Kelompok mempunyai kerangka pandangan yang lebih besar. Yang keempat, dalam pemilihan alternatif. Kelompok lebih dapat menerima resiko dibanding pembuat keputusan individual. Yang kelima, karena partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Para anggota kelompok secara individual lebih termotivasi untuk melaksanakan keputusan. Yang keenam, kreativitas yang lebih besar dihasilkan dari interaksi antar individu dengan berbagai pandangan yang berbeda-beda. Selain kelebihan, ada juga kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, implementasi keputusan, yaitu apakah dibuat oleh kelompok atau tidak, harus diselesaikan oleh para manajer secara individual. Karena kelompok tidak diberikan tanggung jawab, keputusan-keputusan kelompok dapat menghasilkan situasi di mana tidak seorang pun merasa bertanggung jawab dan saling melempar tanggung jawab. Yang kedua, berdasarkan perhitungan nilai dari waktu. Sebagai salah satu sumber daya organisasi, keputusan kelompok sangat memakan biaya. Yang ketiga, pembuatan keputusan kelompok adalah tidak efisien bila keputusan dibuat dengan cepat.
Yang keempat, keputusan kelompok dalam berbagai kasus dapat merupakan hasil kompromi atau bukan sepenuhnya keputusan kelompok. Yang kelima, bila atasan terlibat atau bila seseorang mempunyai kepribadian yang dominan. Keputusan yang dibuat kelompok dalam kenyataannya bukan keputusan yang dibuat oleh kelompok. Materi selanjutnya adalah metode pengambilan keputusan kelompok. Cara lain untuk memahami tindak komunikasi dalam kelompok adalah dengan melihat bagaimana suatu kelompok menggunakan metode-metode tertentu untuk mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapi. Ada 4 metode pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Metode pengambilan keputusan ini seringkali digunakan oleh para pemimpin otokratik atau dalam kepemimpinan militer. Metode ini memiliki keuntungan yaitu cepat. Dalam arti, ketika kelompok tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memastikan apa yang harus dilakukan. Selain itu, metode ini cukup sempurna dapat diterima kalau pengambilan keputusan yang dilaksanakan berkaitan dengan persoalan-persoalan rutin yang tidak mempersyaratkan diskusi untuk mendapatkan persetujuan para anggotanya. Namun, jika metode pengambilan keputusan ini terlalu sering digunakan, itu akan menimbulkan persoalan-persoalan, seperti munculnya ketidakpercayaan para anggota kelompok terhadap keputusan yang ditentukan pimpinannya, karena mereka kurang bahkan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, pendapat ahli. Metode pengambilan keputusan ini akan bekerja dengan baik apabila seorang anggota kelompok yang dianggap ahli tersebut memang benar-benar tidak diragukan lagi kemampuan dalam hal tertentu oleh anggota kelompok lainnya. Orang yang ahli adalah orang yang memiliki kualitas terbaik untuk membuat keputusan. Namun, sebaliknya tidak sedikit pula orang yang tidak setuju dengan ukuran tersebut. Baiklah, selanjutnya tentang metode pengambilan keputusan yang ketiga, yaitu kewenangan setelah diskusi. Keputusan yang diambil melalui metode ini akan meningkatkan kualitas dan tanggung jawab para anggotanya. Di samping itu juga munculnya aspek kecepatan quickness dalam pengambilan keputusan sebagai hasil dari usaha menghindari proses diskusi yang terlalu meluas. Keempat, yaitu kesepakatan atau konsensus akan terjadi apabila semua anggota dari suatu kelompok mendukung keputusan yang diambil. Metode ini pengambilan keputusan yang memiliki keuntungan, yakni partisipasi penuh dari seluruh anggota kelompok dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Selanjutnya, metode yang paling efektif yang dapat digunakan dalam situasi tertentu bergantung pada faktor. Pertama, jumlah waktu yang ada dan dapat dimanfaatkan. Kedua, tingkat pentingnya keputusan yang akan diambil oleh kelompok dan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin kelompok dalam mengelola kegiatan pengambilan keputusan. Lanjut, yaitu teknik-teknik pengambilan keputusan. Dengan kehadiran pemikiran kelompok akan memberikan pertanyaan tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas pengambilan keputusan secara berkelompok, sehingga para manajer dapat membuat keputusan yang realistis dan didasarkan atas evaluasi menyeluruh atas seluruh proses pengambilan keputusan. 3 teknik yang dikembangkan para ahli. Yang pertama dari brainstorming technique. Teknik ini digunakan untuk membantu setiap kelompok yang menghasilkan beragam ide dan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, denominal group technique. Teknik ini membantu kelompok dalam menghasilkan sejumlah ide, mengevaluasi dan memilih solusi secara lebih terstruktur dan sistematis. Yang ketiga, Delphi technique. Teknik Delphi dianggap sebagai teknik pengambilan keputusan yang masuk pada wilayah tesis boundary rationality atau kondisi pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Fungsi dan gaya kepemimpinan dalam pengambilan keputusan kelompok. Kepemimpinan merupakan salah satu peran yang penting dalam interaksi kelompok karena peran ini akan menentukan kuantitas dan kualitas komunikasi dalam kelompok, hasil dari tujuan kelompok, dan harmoni atau keselarasan dalam kelompok. 8 fungsi kepemimpinan menurut Burgon, Heston, dan McCloskey. Yang pertama, fungsi inisiasi atau initiation. Fungsi ini seorang pemimpin perlu mengambil prakarsa untuk menciptakan gagasan-gagasan baru, namun sebaliknya tugas pemimpin yang memberi pengarahan ataupun menolak gagasan dari anggota kelompok yang dinilai tidak layak.
Yang kedua, fungsi keanggotaan atau membership. Salah satu bagian dari perilaku seseorang pemimpin adalah memastikan bahwa dirinya juga merupakan seorang anggota kelompok. Yang ketiga, fungsi perwakilan atau representation. Seorang pemimpin tidak jarang harus melindungi dan mempertahankan para anggota dari ancaman-ancaman yang berasal dari luar. Inilah makna dari fungsi perwakilan dalam kepemimpinan kelompok. Yang keempat, fungsi organisasi atau organization. Dalam fungsi ini, tanggung jawab terhadap hal-hal yang bersangkut paut dan persoalan organisasi seperti struktur organisasi. 5. Fungsi integrasi atau integration. Seorang pemimpin perlu mempunyai kemampuan untuk memecahkan ataupun mengelola dengan baik konflik yang ada dan muncul di kelompoknya. Dengan bekal kemampuan tersebut, diharapkan seorang pemimpin dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk tercapainya penyelesaian konflik yang dapat memberikan kepuasan kepada semua anggota kelompok. Yang keenam, fungsi manajemen informasi internal atau internal information management. Pimpinan pada suatu waktu tentu harus memberi sarana bagi berlangsungnya pertukaran informasi ini di antara para anggotanya, dan juga mencari masukan-masukan tentang bagaimana sebaiknya kelompoknya harus merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerjanya. Inilah hasil penting dari fungsi manajemen informasi internal yang perlu ada dalam kepemimpinan kelompok. Yang ketujuh, fungsi penyaringan informasi atau gatekeeping. Dalam fungsi ini, seorang pemimpin bertindak sebagai penyaring sekaligus manajer bagi informasi yang masuk dan keluar dari kelompok yang dipimpinnya. Fungsi tersebut dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi terjadinya konflik di dalam kelompok ataupun dengan kelompok lain, karena informasi yang ada dalam kelompok tersebut telah terseleksi. Yang ke-8, fungsi imbalan atau reward. Terakhir, dalam fungsi imbalan atau ganjaran, pemimpin melakukan fungsi evaluasi dan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh para anggotanya. Hal ini dilakukan pimpinan melalui imbalan-imbalan materi seperti peningkatan gaji, pemberian kenaikan pangkat jabatan, pujian, ataupun penghargaan. Banyak anggota kelompok sangat sensitif terhadap kekuatan imbalan dari pimpinannya, sehingga pekerjaan ataupun tugas yang dilakukan diarahkan untuk memperoleh imbalan tersebut. Gaya kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai tingkat derajat pengendalian yang digunakan seorang pemimpin dalam sikapnya terhadap para anggota kelompok. Gaya kepemimpinan dalam kelompok ini bisa dibagi dalam 5 ciri, yaitu yang pertama, autoritarian. Dalam gaya autoritarian ini, seorang pemimpin adalah seorang pengendali atau kontroler. Kata-kata yang diucapkannya adalah hukum atau peraturan dan tidak dapat diubah. Seorang pemimpin dalam gaya autoritarian ini biasanya menyandarkan diri pada aturan-aturan, monopoli tidak komunikasi, dan seringkali meniadakan umpan balik dari anggota lainnya. Kelompok yang menggunakan gaya kepemimpinan ini memiliki kemungkinan terorganisasi dengan baik dan produktif. Namun, hubungan antar pribadi atau internal relationship di antara para anggota kelompok cenderung renggang dan antagonistik. Dan yang kedua, birokratik. Sedangkan dalam gaya kepemimpinan birokratik, pimpinan bertindak sebagai pengawas atau supervisor dan mengkoordinasikan aktivitas kelompok. Pedoman dari gaya kepemimpinan ini adalah organisasi, bukan diri seorang pemimpin seperti yang ada dalam gaya autoritarian. Seorang pimpinan birokratik memandang hubungan sosial sebagai hal yang tidak dikehendaki. Karenanya, ia lebih suka menjauhkan dan tidak memperhatikan persoalan-persoalan antar pribadi yang dihadapi para anggotanya. Pemimpin birokratik cenderung berkomunikasi melalui saluran tertulis secara resmi. Kelompok yang memakai gaya kepemimpinan ini akan lebih produktif sebab segala sesuatunya terorganisasi dengan baik. Namun, ada kecenderungan dari anggota kelompok untuk bersikap apatis. Yang ketiga, diplomatik. Pemimpin yang menggunakan gaya diplomatik adalah seorang manipulator. Artinya, ia melaksanakan kepemimpinannya supaya menjadi pusat perhatian para anggota kelompoknya. Pemimpin yang diplomatis cenderung untuk sedikit menggunakan kontrol atau setidaknya lebih halus dalam memakai kontrol tersebut dan lebih luas dibandingkan pemimpin autoritarian. Ia tidak terpaku terhadap suatu aturan khusus dan karenanya
lebih bebas untuk menggunakan strategi-strategi tertentu guna memanipulasi orang lain. Dengan demikian, pemimpin diplomatik terbuka dengan adanya sarana dan umpan balik yang demokratis dari anggota kelompoknya. Yang keempat, demokratik. Dalam gaya kepemimpinan demokratik, pemimpin tidak banyak menggunakan kontrol apabila dibandingkan dengan ketiga gaya kepemimpinan sebelumnya. Pemimpin demokratik mengharapkan seluruh anggotanya untuk berbagi tanggung jawab dan mampu mengembangkan potensi kepemimpinan yang dimilikinya. Pemimpin yang demokratik memiliki kepedulian terhadap hubungan antar pribadi maupun hubungan tugas di antara para anggota kelompok. Meskipun nampaknya kurang terorganisasi dengan baik, namun gaya ini dapat berjalan dalam suasana yang rileks dan memiliki kecenderungan untuk menghasilkan produktivitas dan kreativitas karena gaya kepemimpinannya ini mampu memaksimalkan kemampuan yang dimiliki para anggotanya. Yang kelima, laissez-faire. Gaya ini tidak berdasarkan pada aturan-aturan. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan ini menginginkan seluruh anggota kelompoknya berpartisipasi tanpa memaksakan atau menuntut kewenangannya yang dimilikinya. Tindak komunikasi dari pemimpin ini cenderung berlaku sebagai seorang penghubung yang menghubungkan kontribusi atau sumbangan pemikiran dari anggota kelompoknya. Jika tidak ada yang mengendalikannya, kelompok yang memakai gaya ini akan menjadi titik terorganisasi, tidak produktif, dan anggotanya akan apatis, sebab mereka merasa bahwa kelompoknya tidak memiliki maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Walau begitu, dalam situasi tertentu, khususnya dalam kelompok terapi, gaya kepemimpinan laissez-faire ini adalah yang paling layak dan efektif dari gaya-gaya kepemimpinan terdahulu.